titik nur ya, titik nun ya, yang merupakan cahaya malaikat Jibril ya, Rohul Kudus pada aras kursinah ya, di bagian kepala kira-kira 2 jari ya ke depan ya. Dari pusaran rambut itulah yang dimaksud tumakninah sebenarnya. Pada saat salam ke kanan ya. Pada saat salam ke kanan, ucapkan kalimah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ini ucapan salam ke kanan ya. Pada saat salam ke kiri, ucapkan wa na'udzubika min sahdika wan nar ya. Pada saat kita mulai mau sholat ya, berdiri tegak betul seperti huruf alif ya, caranya betul-betul, maksudnya itu tandanya berdiri tegaknya alif muntili Allah, maksudnya ya, maksudnya hanyalah Allah saja yang tegak berdiri pada diri sendiri. Jangan merasa diri kita yang mampu dan bisa berdiri tegak di dalam sholat ya. Hukumnya mencuri di dalam sholat. Nah itu hukumnya, kalau kita yang merasa mampu bisa mengerjakan sholat itu berarti kita mencuri di dalam sholat. Sebelum sholat, baca kalimah makjub, yaitu bismillah, syahadat, astagfirullah, selawat, dan la ilaha illallah sekurang-kurangnya. Kalau mampu dan bisa, lanjutkan yang ilmu titik ba itu, dan yang menghitung, yang terhitung doa yang tidak memutuskan zikir dan tidak memutuskan sholat itu ya. Itu diperhatikan ya. Berikut pula terhitung tiada memutuskan zikir yang diajarkan pertama kalinya oleh Rasulullah kepada Aisyah itu. Maksudnya ya, tidak saya sebutkan karena sudah ada di dalam konten yang lalu. Sudah banyak tempat saya sebutkan maksudnya ya. Semasa masih berdiri tegak ya, sebelum sholat ya, pada saat kita masih berdiri ya, hembuskan dulu napas kepasrahan keluar dengan mengingat Allah dan merasa beserta napas ya, bareng dengan napas kehidupan kita maksudnya ya. Tarik napas ke dalam dengan mengingat kalimah hu, yang artinya dialah alam di dalam diri, yaitu Allah juga yang dituju. Begitu. Ilah ya, ilah, ilahi anta maksudi, hanya Allah yang dimaksud, yang dituju. Maksudnya ilmu marifat, ilmu pengenalan ini dari awal dan akhir saling berkaitan ya. Dari awal kita mempelajari keilmuan ini ya, sampai akhir itu semua itu berkaitan. Makanya harus ditonton sebenarnya ya. Berantai sambung menyambung ya, menjadi satu tunggal pada diri sebenarnya ya. Oleh sebab itu saya sarankan jangan di skip ya, dilewatkan ya, ditonton semua ya. Jangan lupa ya, subscribe, like, komennya ya. Share-nya jangan lupa ya, sangat berguna bagi orang banyak, karena di situ akan menentukan bahwa banyak orang yang apa istilahnya yang membenarkan, seperti itu maksudnya ya. Karena keilmuan ini sudah langsung, sudah dari zaman terdahulu sudah dicemoohkan, sudah dijelekkan, sudah dipojokkan, sudah pokoknya nggak karuan-karuan sudah keilmuan ini begitu. Tapi sekarang kita akan bangkitkan kembali kebenaran adalah tetap kebenaran begitu. Sesuai dengan perkataan Rasulullah ya. Orang yang sudah sah diterima di sisi Allah apabila seseorang itu pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapat petunjuk dari Allah? Pahamlah keilmuan, tahu maksud dan tujuan daripada ilmu ini. Maksudnya kalau kita tidak tahu maksud dan tujuan daripada keilmuan itu hanya sekedar ikut-ikutan namanya. Itu namanya makrifat ikut-ikutan, mengenal hanya ikut begitu. Orang yang berilmu akan selalu dijaga oleh ilmu. Nah itu, maka petunjuk demi petunjuk maksudnya akan datang ya. Apa yang dibingungkan
itu akan datang petunjuk itu. Maksudnya guru yang mursyid itu adalah diri sendiri sebenarnya ya. Maka bertanyalah pada diri, maka baca diri, ikra diri ya. Bukan Alkitab yang diturunkan ya oleh Allah kepada nabi dan rasulnya ya, kepada anbiya, ulama ya, umaroh ya, para wali yang mewakili hidupnya Allah ya. Nah itu, maka yang disebut wali itu orang yang sudah benar-benar wakilnya Allah ya. Nah itu. Akan tetapi petunjuk demi petunjuk ya, sehingga kita sangat sulit untuk mengijmali suatu kalimah kalau kita tidak mendapatkan petunjuk ya. Seolah-olah fatal akibatnya ya, salah jalan. Nah makanya jika kita tidak mendapatkan petunjuk ya, maka seolah-olah kita tidak memahami betul-betul keilmuan ya. Maka itulah yang akan meyakinkan, maksudnya pendapat yang terbanyak itulah yang dibenarkan. Nah itu makanya diadakan jamaah ya. Jeriji kedua dari sin, nama manusia ya, menandakan jantung hati utek ya, detak jantung ya. Nah, itu menghidupkan titik manik hidup, yaitu napas hidup ya, hukum kalbu sebenarnya ya, batin hidup selalu mengingat Allah, itulah yang dinamakan zikir sebenarnya ya, yang artinya ingat. Arti zikir itu disebut tarekat ya. Tempatnya mentauhidkan segala sesuatu menjadi ahad. Nah itu. La ini caranya, maksudnya ya, kita apabila berzikir la ilaha illallah, maksudnya ya, kita katakan la itu ya, ingat pada utak kecilnya diri kita sendiri atau utak kecilnya manusia ya, pada ubun-ubun maksudnya ya. Kita katakan ilaha, alam semesta, alam dalam diri ya, alam sagir, pada ulu hati kita di bagian dada sini ya. Nah itu pada ulu hati kita, kita ingat di bagian pada saat kita mengatakan la, ingat pada utak kecil kita. Pada saat kita mengatakan ilaha, ingat pada ulu hati. Pada saat kita mengatakan illa, yang artinya kecuali atau tidak ada lain ya. Pada saat kita mengatakan Allah, ingat pada di bagian bawah susu kiri kita, kira-kira 2 jari ke bawah ya, di situ tempat kita ingat. Maka la ilaha illa Allah di bagian susu kiri, itu caranya kita, tempat kita ingat maksudnya. Karena zikir itu harus ditempatkan ya, bukan dibuang, lepas, ucap lepas begitu saja, bukan seperti itu. Kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi terbuang dia jadinya ya. Nah supaya tidak terbuang, kita tempatkan pada diri la ilaha illa Allah, bukan la ilaha illallah langsung begitu, tidak ya. Nah itu bersamaan napas ya. Nah segala sesuatu yang selalu kita bersama ya, dengan napas, dengan hidup ya, kita ucapkan dengan bareng ya, batin yang beserta, maksudnya itu sudah menetapkan Allah namanya. Itu sudah berhaluat namanya, membuktikan kebenarannya Allah pada diri, menetapkan diri yang hidup maksudnya ya. Nah itu pendapat yang terbanyak itulah yang dibenarkan ya. Pendapat yang terbanyak itu yang dibenarkan. Menghidupkan ya, titik manik hidup, yaitu napas hidup ya, napas hidup. Hukum kalbu, batin hidup, selalu mengingat Allah, itulah yang dinamakan zikir, yang artinya ingat ya, disebut tarekat. Tempatnya mentauhidkan segala sesuatu menjadi ahad ya, menjadi ahad jadinya. Jeriji sin yang ketiga menandakan nyawa sebenarnya ya, menandakan nyawa, kehidupan ya. Udara hidup menghidupkan seisi alam ya, jadi alam ini hidup.
disebut ratu alam jagat, menjadi ibu seisi alam. Maksudnya Hangayomi ya, yang menghidupkan, melindungi sebenarnya. Disebut Nur Muhammad ya, cahaya Muhammad, karena yang menjadi rohnya alam ini adalah Nur Muhammad ya. Maka wajah rupa wujud perempuan itu yang disebut Hawa ya. Tetap kembali kepada wujud ya. Napas hidupmu, udara itu wujudnya perempuan sebenarnya ya. Titik manik hidup pada tengah-tengah jantung hatimu itu adalah bapakmu sebenarnya ya. Yang datang dari saripati alam, sari makanan, menjadi sperma, opa, darah, daging, pembungkus roh dari Allah. Begitu. Semua itu adalah sifat hidup sebenarnya ya, yaitu sifatnya Allah. Alam seisinya itu adalah sifat nyata dan kenyataan perwujudan Allah ya. Disebut tajali nyatanya diriku yang wujud. Hanya Allah yang wujud. Itulah rahasia al-insan, semua manusia, mim nun sin ya ya. Ya, yaitu yang artinya wahai orang-orang yang beriman ya. Yang beriman itu adalah orang-orang yang kenal jati dirinya hanyalah Allah saja yang wujud. Begitu. Yang zat, sifat, asma, af'al berlapaskan Allah dari roh, nyawa, hati, dan jasad, berlapaskan Muhammad zahir dari kepala, dada, punggung, dan kaki. Begitu. Titis menitis jadi menjadi, maka lahirlah sang bayi ya, yang mengeluarkan dalil nyata suara tangisannya huwa huwa huwa, yang artinya dia ya. Dia itu siapa? Allah juga yang satu. Maksudnya wujud nyatanya sifat Allah ya pada diri insan yang kenal diri bahwa hanyalah Allah yang wujud, yang rasa, yang hak. Tiada lain ya. Tiada kepunyaannya diri ya, tiada milik kita ya. Diri zahir dan batin itu adalah diri nyatanya wujud Allah. Nyata ya, wujud Allah, wujud roh sebenarnya, wujud cahaya ya, tiada berbadan. Aku nur kata Allah. Wujud halus lembut pada alam dalam diri sebenarnya ya. Wujud zahir, wujud makaid, wujud semu, wujud bayangan hidup. Jika tiada pemiliknya bayang, mustahil akan ada bayangan itu. Mustahil ada badan ini jika tidak ada Allah ya. Bayang-bayang ya adalah mayang, yang artinya kosong sebenarnya ya. Pada lingkaran kosong, owang-awung, tiada isi, tiada menentu. Itu. Maka jasad kasar ini ibarat sarung lapisan luar ya. Itu jasad yang bisa sakit dan mati. Biasanya disebut sarung keris. Biasanya disebut sarung keris ya. Sarung rangka maksudnya rongko ya. Atau kerongkong ya. Untuk melindungi keris. Untuk melindungi yang batin ya. Keris itu arti katanya keras sebenarnya ya. Dalam bahasa Lombok, periksa diri, mawas diri ya, hawas pada diri, koreksi diri. Sebenarnya lihat diri, pandang diri, tilik diri, perhatikan diri. Kita harus perhatikan diri kita ya, selalu memandang pada diri ya, tidak ada habisnya ya, sehingga kita mengkaji jati diri, ikro diri, baca diri, kita baca kitab yang ada pada diri ya. Itulah kitab yang berkalam, yang berjalan ya, yaitu kitab yang berjalan dan berkalam pada diri sendiri. Sifat Allah sempurna pada diri, al insanu sirri, al insan keseluruhannya ya. Insan itu manusia ya, sirri itu rahasia, rahasia itu rasa sebenarnya. Rasa itu dirasulkan, dirasakan
badan tempatnya terasa, roh yang merasa-rasa. Begitu rasa dan perasaan, nikmatnya perjumpaan Rahman dan Rahim, roh, nyawa, hati, dan jasad. Sebenarnya begitu. Antara Allah dan Muhammad itu satu jua ya, bagikan gula dengan manisnya, tiada pernah terpisah. Begitu ya, garam dengan asinnya, laut dengan ombaknya, api dengan panasnya, lampu dengan cahayanya, roh dengan nyawa, hati dan jasad satu juga sebenarnya ya. Tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan antara kumpulannya dan perceraiannya. Harus kita pahami ya. Kufur dan kafirnya manusia jika tiada mengetahui perceraiannya. Itu kufur kafir kita. Mari kita sama-sama ma'rifatul haq, kenal yang sejatinya ada, mengenal kepada pemilik tunggal, Allah yang berkalam, Allah yang berjalan ya. Allah hidup, Allah yang menjalankan hidupnya sendiri ya. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tiada hak kepunyaan manusia, tiada kemampuan dan kemauan manusia, tidak ada milik kita ya. Kembalikan hak Allah segalanya sebenarnya ya. Panak sudah diri, tenggelam sudah diri, mati sudah diri, sirna ya, lenyap tiada terpandang diri lagi. Sudah hilang diri ini ya. Bakok bilah berkekalanlah hidup ya. Hidup itu Allah dan Muhammad luar dan dalam, zahir dan batin, Rahman dan Rahim ya. Tiada lain sebenarnya. Wasifati lagoiri, sifat itu adalah Allah juga. Sifat itu tiada lain, aku juga sendiri. Aku yang melihat, mendengar, berkalam ya. Aku yang paling dalam, akunya Allah. Allah mengaku-ngaku pada diri sebenarnya ya. Innalillah, karena kita sudah mati. Sebelum mati, jika belum bisa memahami perkataan ini, belum suci zahir dan batin, bahkan najis batin, tiada bisa disucikan dengan air wudu sekalipun 7 samudra dipakai untuk berwudu ya. Subhanallah, maha suci Allah dengan sendirinya, yang wujud merasa berhak dengan sendirinya. Laisa kamislihi syai'un, tiada tandingan dan bandingan, jangan disama-samakan ya. Tiada kesamaannya. Allah yang berdiri tegak dengan sendirinya pada alam semesta. Aku alif muntili itu. Ingat aku itu siapa? Allah, aku diri. Karena hidup itu yang berkalam pada lidah ini. Kalau nggak ada hidup, lidah ini tidak bisa berkalam ya. Jangan adakan yang lain jika mau suci zahir dan batin. Allah wujud ya. Allah kidam, Allah bako ya. Berketetapanlah Allah maksudnya ya. Sifat 20 itu sifat Allah yang dipertaruhkan kepada diri ya, kepada manusia ya. Jangan kita manusia yang memakai sifat itu, mencuri sifat ya. Manusia tidak bersifat ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam ya. Allah kuasa, Allah kehendak, Allah mengetahui, Allah hidup ya. Allah mendengar, Allah melihat, Allah kalam. Allah kalam itu maksudnya. Jangan kita yang merasa-rasa lagi ya. Baru namanya sudah mati. Jika mau berjumpa dengan Allah, maka bertemulah dengan jalan mati. Mautu anta kablal maut itu ya. Matilah engkau sebelum engkau mati, maka tiadakanlah diri zahir, hanyalah yang batin, Allah saja maksudnya. Jika mau mencapai kepada Allah, hanya diriku yang satu, tunggal dengan sendirinya, alif ya. Alif muntili ya. Alif muntili, terang dan jelas pada diri, hanya Allah saja
yang berkuasa, berkehendak, yang hidup, yang hayat, yang mendengar, yang berkalam, yang lupa, yang luput, yang ingat, tiada lain Allah tempat kembalinya segalanya ya. Jangan adakan yang lain kalau mau suci zahir dan batin begitu. Nah, kalau mau tidak suci ya silahkan saja mengaku-ngaku diri ini adalah Allah, dan silahkan saja mengaku bahwa diri kita ini yang mampu dan bisa, berkuasa, berkehendak, yang merasa mampu melihat, mendengar dan berkalam. Kalau mau tidak sampai kepada Allah. Kalau mau sampai kepada Allah, jangan merasa bahwa kita yang mampu dan bisa, berkuasa, berkehendak, melihat, mendengar dan sebagainya. Maka suci baru maha besar Allah. Allah saking karena kebesarannya, dialah yang hidup, berkuasa, berkehendak pada diri, pada alam dengan sendirinya. Insya Allah ya, mudah-mudahan tidak tersinggung, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan ya, selip kata, keceplosan ya, karena lidah ini ya tiada berkemampuan, tidak mampu dan tidak bisa. Kadang kita mau berkata A menjadi B. Kadang kita mau berkata lain, dia juga berkata lain. Nah itu keinginan hati beda, kadang perkataan yang keluar itu berbeda. Maka oleh sebab itu, jika ada hal-hal yang demikian, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir daripada ucapan saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Saya ucapkan salam kepada seluruh alam beserta isinya, zahir dan batin.